Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ervia Aulisa Sabila, NPM A1 A021098, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan analisis wacana dengan dosen pengampu Bapak Dr. Noer Manza, SPD, MPD. Baiklah, materi pertama yaitu hakikat wacana. Yang pertama, pengertian wacana. Dari bahasa Inggris, wacana artinya discourse. Dan bahasa Sanskerta adalah watch, walk, dan talk, yang artinya berkata dan berucap. Menurut Arifin dan kawan-kawan, pada tahun 2015 halaman 20, wacana yaitu satuan bahasa terlengkap di atas kalimat dan satuan gramatikal yang tertinggi dalam hierarki gramatikal. Dan menurut Shears, wacana yaitu satuan bahasa yang terlengkap dalam hierarki gramatikal berupa konsep, gagasan, pikiran atau ide yang kohesi dan koheren yang bisa dipahami pembaca atau pendengar. Yang kedua yaitu pengertian analisis wacana. Menurut Skiofirin 2007 dan Al-Waisila 2005 menjelaskan analisis wacana sebagai salah satu disiplin ilmiah dalam linguistik yang secara khusus mengkaji tentang wacana, baik secara internal maupun eksternal. Baiklah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu unsur eksternal dan internal wacana. Unsur-unsur eksternal wacana yaitu implikatur, presuposisi, referensi, inferensi, dan konteks. Dan unsur-unsur internal wacana yaitu kata dan kalimat, teks, dan konteks. Selanjutnya yang keempat yaitu struktur wacana. Menurut Tarigan 1987 halaman 32 ada tiga yaitu awal atau abstrak, tengah atau orientasi, dan akhir atau koda. Berdasarkan media penyampaian, wacana dibedakan atas wacana tulis dan wacana lisan. Materi selanjutnya yaitu unsur internal wacana. Yang pertama yaitu kata. Kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau ditulis sebagai perwujudan pikiran yang digunakan dalam berbahasa. Selanjutnya yaitu kalimat. Kalimat adalah satuan ujar yang berdiri sendiri yang berisi gagasan. Selanjutnya yaitu teks. Ujaran yang dihasilkan berdasarkan tidak tutur, yaitu kohesi, koherensi, intentionality, aspectability, informativity, situationality, dan intertextuality. Selanjutnya yaitu konteks. Konteks adalah teks yang mendampingi atau mendahului atau mendampingi teks lain dan mempunyai keterkaitan dan kesejajaran. Selanjutnya yaitu adalah unsur eksternal wacana. Yang pertama yaitu implikatur atau makna tidak langsung berupa presuposisi yang artinya peranggapan atau asumsi awal penutur yang sama dengan lawan tutur. Selanjutnya yaitu referensi. Referensi adalah makna dari pendengar secara konteks sosial dan budaya. Selanjutnya yaitu konteks. Sesuatu yang menyertai teks adalah linguistik dan ekstra linguistik, verbal dan non-verbal. Konteks terbagi menjadi dua yaitu bicara, yaitu waktu, tempat, dan suasana. Instrumen, cara atau etika, rasa, nada, ragam, dan amanat atau tujuan. Selanjutnya yaitu speaking. Menurut Delhimes pada tahun 1997 terbagi menjadi setting, participants, hasil, pokok tuturan, nada tuturan, sarana, norma, dan jenis. Selanjutnya adalah materi tentang jenis wacana. Menurut Zaimar dan Harahap pada tahun 2015 pada halaman 25-98. Yang pertama yaitu menurut acuan. Jenis wacana yaitu terbagi menjadi non-fiksi dan fiksi. Yang kedua menurut saluran komunikasi atau media. Wacana terbagi menjadi lisan dan tulisan. Yang ketiga menurut bentuk penyajian. Terbagi menjadi deskripsi, eksplikatif, instruktif, argumentatif, naratif, dan informatif. Yang keempat menurut fungsi bahasa. Referensial, fatik, atau menjamin komunikasi dan kontak psikologis. Ekspresif atau perasaan. Konotatif atau ajakan atau panggilan. Metalinguistik atau berbicara tanpa bahasa itu sendiri. Dan puitik.
Yang kelima, menurut jumlah pengirim, yaitu monolog dan dialog. Selanjutnya yaitu jenis wacana menurut Sumarlam pada tahun 2003 pada halaman 15 sampai 20. Yang pertama yaitu sarana untuk mengungkapkan wacana. Yang pertama, wacana bahasa nasional atau Indonesia. Kedua, wacana bahasa lokal atau daerah atau bahasa Jawa, Bali, Sunda, Madura, dan sebagainya. Yang ketiga, wacana bahasa internasional atau Inggris. Yang keempat, wacana bahasa lainnya seperti bahasa Belanda, Jerman, Perancis, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan media yang digunakan. Wacana tulis artinya wacana yang disampaikan dengan bahasa tulis atau melalui media tulis. Untuk dapat menerima atau memahami wacana tulis, maka sang penerima atau pesapa harus membacanya. Selanjutnya, wacana lisan, berarti wacana yang disampaikan dengan bahasa lisan atau media lisan. Untuk dapat menerima memahami wacana lisan, maka sang penerima atau pesapa harus menyimak atau mendengarnya. Selanjutnya, berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya. Yang pertama, wacana monolog atau monolog discourse, artinya wacana yang disampaikan oleh seorang diri tanpa melibatkan orang lain untuk berpartisipasi secara langsung. Selanjutnya, wacana dialog atau dialogu discourse, yaitu wacana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya. Wacana prosa yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk prosa. Selanjutnya, wacana puisi yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk puisi. Dan wacana drama yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk drama. Berdasarkan cara dan tujuan pemaparan. Wacana narasi atau wacana penceritaan disebut juga wacana penuturan, yaitu wacana yang mementingkan urutan waktu, dituturkan oleh persona pertama atau ketiga dalam waktu tertentu. Wacana narasi ini berorientasi pada pelaku dan seluruh bagian diikat secara kronologis. Jenis wacana narasi pada umumnya terdapat pada berbagai fisik. Selanjutnya, wacana deskripsi, yaitu wacana yang bertujuan melukiskan atau menggambarkan sesuatu menurut apa adanya. Selanjutnya, wacana eksposisi atau wacana yang tidak mementingkan waktu dan pelaku. Wacana eksposisi ini berorientasi pada pokok pembicaraan dan bagian-bagiannya diikat secara logis. Selanjutnya, wacana eksposisi atau wacana yang tidak mementingkan waktu dan pelaku. Wacana eksposisi ini berorientasi pada pokok pembicaraan dan bagian-bagian diikat secara logis. Selanjutnya, wacana argumentasi adalah yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan meyakinkan pembaca akan kebenaran ide atau gagasannya. Wacana argumentasi ini ada yang pendek dan ada juga yang panjang. Argumentasi yang pendek dapat terdiri atas satu kalimat atau beberapa kalimat. Selanjutnya, wacana persuasi, yaitu wacana yang bersifat ajakan atau nasihat, biasanya ringkas dan menarik, serta bertujuan untuk mempengaruhi secara kuat pada pembaca atau pendengar agar melakukan nasihat atau ajakan tersebut. Selanjutnya, jenis wacana menurut Djaja Sudarman pada tahun 2016 pada halaman 6-14. Yang pertama, berdasarkan realitasnya. A. Wacana verbal, yaitu rangkaian kebahasaan verbal atau language exit atau kehadiran kebahasaan dengan kelengkapan struktural bahasa mengacu pada struktur apa adanya. Yang B. Non-verbal atau language leakage mengacu pada wacana sebagai rangkaian non-bahasa, yakni rangkaian isyarat atau tanda-tanda yang bermakna atau bahasa isyarat. Yang kedua yaitu berdasarkan media komunikasinya. Yang pertama, yang A. Wacana lisan, wujudnya berupa sebuah percakapan struktural, bahasa mengacu pada struktur apa adanya. Yang B. Wacana tulis, yang berwujud sebuah teks atau bahan tertulis dibentuk oleh lebih dari satu alinea yang berupa wacana. Selanjutnya ada berdasarkan pemaparannya, yaitu wacana naratif, wacana prosedural, wacana ekspositori, wacana hartotori, wacana dramatik, wacana epistolari, wacana seremonial.
Selanjutnya berdasarkan jenis pemakaiannya, yaitu ada monolog dan ada dialog dan juga pelilog. Materi selanjutnya yaitu sistematika penelitian analisis wacana. Yang pertama yaitu bagian awal, cover, sampul, halaman, judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Selanjutnya bagian isi. Bagian isi yaitu berupa bab 1 yaitu pendahuluan. Isi dari pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Selanjutnya yang pada bab 2 yaitu landasan teori. Landasan teori berisi teori yang digunakan sebagai pedoman penelitian, disesuaikan dengan judul dan rumusan masalah. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metodologi penelitian, berisi metode penelitian, desain penelitian, setting penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi hasil penelitian dan pembahasan. Dan selanjutnya bab 5 yaitu kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya pada bagian akhir yaitu lampiran-lampiran yang berkaitan dengan data, analisis data, hasil keabsahan data, dan instrumen penelitian yang mendukung. Selanjutnya yaitu sistematika metodologi penelitian di bab 3. Yang pertama yaitu metode penelitian, berisi pendekatan metode atau desain penelitian. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat penelitian, menjelaskan waktu dan tempat penelitian untuk meneliti teks, tempatnya adalah teks tersebut. Selanjutnya data dan sumber data, menjelaskan data dan sumber data untuk meneliti kualitatif dan populasi sampel untuk meneliti kuantitatif. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, menjelaskan cara mengumpulkan data, kuantitatif yaitu teks dan kuesioner, kualitatif yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Jelaskan juga instrumennya, bila kualitatif instrumen utama adalah peneliti, bila kuantitatif tes atau kuesioner. Selanjutnya yaitu teknik atau prosedur analisis data, menjelaskan langkah-langkah menganalisis data yang diperoleh dari pengumpulan data. Sesuai langkah-langkah, sesuaikan juga dengan desain penelitian yang digunakan. Selanjutnya yaitu uji keabsahan data, jelaskan tingkat kepercayaan data yang diperoleh, kemudian kuantitatif dengan validitas dan reliabilitas, kualitatif dengan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang mata kuliah analisis wacana. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.